Jadi waktu itu saya melakukan penilaian awal ya, asesmen awal, melakukan evaluasi terhadap kondisi keseluruhan si pasien Nur Rahmat ini. Jadi waktu itu saya sempat memeriksa nadi di lehernya, memang nadinya masih ada ya, lemah dan cepat begitu detaknya. Terus kemudian kaki kiri masih bisa bergerak walaupun lemah. Terus kemudian tangan kanannya juga masih bebas ya. Terus waktu itu juga sempat saya sapa, saya panggil-panggil, dan saya ini ya respon, cuman memang lemah. Kata-katanya juga iya aduh gitu aja, tapi lemah. Mata terbuka. Terus kemudian saya raba lengannya yang terhimpit tersebut. Saya ingin tahu ini kira-kira batasnya sampai mana, kalau nanti misal kita harus memotong itu kira-kira memotongnya setinggi apa. Itu jadi waktu itu betul-betul memang lengannya betul-betul habis ya, tidak ada space lagi ya, artinya sudah betul-betul habis, sampai beton itu benar-benar sampai ke lantai, tidak ada space untuk memang menarik itu. Nah, dan saya waktu itu masih sempat bisa melihat jari-jarinya, ujungnya itu memang ya sudah tidak bisa bergerak dan memang teraba dingin. Itu oleh karena itu saya sudah berpikir bahwa memang ini harus dilakukan amputasi di tempat, karena pasien ini sudah dalam kondisi shock ya, kondisi shock. Jadi saya waktu itu juga tidak membawa tourniquet ya, tourniquet waktu itu yang ada itu hanya elastic bandage ya untuk menghentikan pendarahan. Itu kan tidak efektif ya. Saya khawatir nanti kalau saya kejadian pendarahan besar bisa shock, malah nanti terjadi fatalistik begitu ya. Tantangan dari proses itu waktu ya, Dok? Ya, pertama adalah problemnya waktu ya. Kita harus bisa kerjakan as soon as possible. Makanya prinsip yang saya pakai waktu itu adalah kita pilih teknik yang paling cepat, yang istilahnya kalau bedah itu quick in quick out ya. Jadi kita cepat masuk cepat keluar. Yang kedua tantangannya adalah lokasi ya, karena lokasinya sangat sempit sehingga manuver kita juga terbatas. Itu juga yang menjadi pertimbangan pemilihan teknik yang saya pilih itu. Jadi saya pilih yang tidak memerlukan alat yang macam-macam, yang kompleks begitu. Kita hanya kerja pakai satu pisau kecil, pisau bedah namanya pisau scalpel itu. Pakai satu pisau aja. Waktu itu sempat kita berganti sampai 3 pisau, tapi jenisnya sama, pokoknya pisau kecil yang tidak pakai alat-alat yang gede-gede. Untuk potong tulangnya juga pakai pisau kecil. Nah itu caranya. Jadi kita memang sengaja tidak memotong di tulang. Jadi kita memotongnya di sendi. Oh, pas di sendi, siku. Kalau kita motong siku kita tidak perlu untuk motong tulang. Itu. Terus yang ketiga adalah memang yang jadi tantangan adalah keselamatan penolong ya. Itu juga jadi challenge betul gitu. Dia bisa sebentar apa sih si Ahmad itu? Tengkurap. Sujud ya? Iya. Itu gini ya? Iya, betul. Seperti yang baik. Iya, sujud. Setelah sampai di luar, kita balik, kita berikan oksigenasi ya. Terus kemudian kita tambahi juga aliran infus ya, infus. Terus kita tambahin obat-obatan nyeri begitu sampai akhirnya setelah kondisi stabil baru kita mobilisasi ke rumah sakit. Kemudian malam itu juga kita lakukan operasi lagi untuk pembersihan, menyempurnakan pembersihan, kemudian membuang jaringan-jaringan yang mati dan merapikan kulit. Itu akhirnya segini atau nambah, Dok? Kalau setelah dibersihkan jaringannya? Nambah ya? Sampai segini, Dok? Kira-kira 2/3 lengan atas. Terus Dok, kondisinya saat ini Dok mungkin boleh disampaikan juga? Baik, hari ini baik, bahkan hari ini rencana pulang.